Saya percaya dan yakin bahwa setiap kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Meski terkadang mungkin sulit kita menjalaninya. Mungkin terkadang kita tidak akan terlepas dari hal-hal yang mungkin secara daging mengerikan untuk kita lewati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita membuka dalam bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 40 ayat yang ke-23. Kejadian pasal 40 ayat 23. Saya akan membaca untuk kita semua. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan yakin kisah Yusuf bukanlah satu kisah yang mungkin baru terdengar, tetapi mungkin sering kali kita dengar, bahkan kita sering membaca, merenungkannya. Kita tahu kisah proses kehidupan Yusuf sungguh luar biasa, menakjubkan. Mengapa saya mau katakan seperti itu? Bahwa kisah Yusuf yang tercatat dalam Kejadian 40 ini mengingatkan kita tentang bagaimana dalam kehidupan kita terkadang bisa merasa terlupakan atau diabaikan oleh orang-orang yang seringkali kita selalu ingat, seringkali orang-orang yang kita baikkan. Artinya seringkali kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang-orang yang mungkin menurut kita mereka tidak akan pernah bisa membalas sesuatu yang jahat kepada kita, apalagi melupakan kita. Tetapi kisah Yusuf ini menyadarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan untuk orang lain belum tentu bisa kita terima dengan apa yang menjadi keinginan kita. Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf telah berbuat baik dan menolong kepala pemimpin juru minuman dengan menafsirkan mimpinya. Bagaimana Yusuf berbuat baik lewat mimpi juru minuman, diartikan dan ditafsirkan mimpinya dengan benar. Dan itu terjadi, begitu bahagianya juru minuman. Tetapi setelah kepala pemimpin juru minuman dibebaskan dari penjara, ketika hidupnya kembali lagi diangkat, ia berjanji dan mengingat Yusuf dan membantunya, namun kenyataannya ia melupakan janji itu. Meskipun kepala pemimpin juru minuman tidak mengingat Yusuf, kita melihat di sini ada banyak cara Tuhan. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu Tuhan tidak pernah melupakan. Bapak Ibu Saudaraku, seiringnya waktu yang seringkali kita lalui hari lepas hari, mungkin tidak selamanya waktu itu baik keadaannya. Keadaan kita baik keadaannya. Kita mungkin tidak selamanya orang-orang yang dekat, yang kita percaya, mungkin selamanya akan baik juga sama kita. Tetapi kisah Yusuf ini mengingatkan kita bahwa satu hal, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Meski kadang orang-orang yang dekat kita melupakan kita. Kita seringkali merasa terlupakan oleh orang lain, bahkan setelah berbuat baik. Namun dari kisah Yusuf kita belajar bahwa meskipun manusia bisa lupa, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya punya satu kesaksian ketika saya boleh melayani di Kalimantan tahun 2017 awal Januari. Saya berpikir ketika kita jadi hamba Tuhan, ketika kita berbuat baik pada jemaat, kita mengunjungi, kita menolong, mendoakan, kita selalu bercanda tawa dengan mereka, maka keadaannya akan baik aja. Kita akan sama-sama saling memerlukan dan sebagainya. Tetapi ketika ironis ya, ketika seiringnya waktu ternyata pemikiran saya ini salah. Ketika saya sudah berbuat baik, saya selalu menjenguk, bahkan dekat dengan dia, tetapi realitanya ternyata itu berbeda jauh sekali Bapak Ibu. Dan ada 1, 2, 3 jemaat yang malah memprovokasikan. Orang yang dekat dengan saya, orang yang saya baiki, malah dia menjadi provokasi. Dia memfitnah dengan berbagai macam isu. Bahkan saya di tahun 2022 kemarin, satu kampung bilang, wah saya korupsi. Katanya saya mengambil uang hibah gereja, saya katanya begini dan begitu, saya dituduh begini. Tetapi puji Tuhan, seiringnya waktu
ketika keadaan sudah membuktikan, waktu membuktikan, Tuhan ada di pihak kita. Dan ketika saya merenungkan kisah Yusuf ini, ternyata ketika kita melakukan sesuatu yang baik di dalam Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu yang indah di dalam Tuhan, dalam pelayanan, ternyata Tuhan maunya kita tulus. Kita nggak usah berpikir yang aneh-aneh, akan kembali sesuai dengan keinginan kita. Karena satu yang harus kita imani, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dalam setiap perbuatan kita kepada orang yang terdekat sekalipun, jangan pernah berharap dia akan mengembalikan atau dia akan melakukan seperti apa yang kita lakukan. Karena cara Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Mungkin cara Tuhan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Nah, kisah Yusuf ini mengingatkan kita bahwa Yusuf sudah berbuat baik, tapi ternyata kebaikannya dilupakan. Nah, ada hal yang saya mau bagikan untuk kita di pagi hari ini. Yang pertama, dalam kisah Yusuf, Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Ketika kita menjalani hari lepas hari, di dalam proses pelayanan, dalam proses iman kita, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ketika kita melakukan hal-hal yang memang Tuhan mau kita lakukan, jangan pernah kita memikirkan sesuatu juga yang baik yang kita dapat dari orang-orang tersebut yang udah kita lakukan. Karena cara Tuhan itu luar biasa menggenapi rencananya dalam hidup kita. Bapak Ibu, memang tidak mudah ketika kita memberikan kebaikan tetapi dibalas dengan kejahatan, tidak mudah. Seringkali mungkin hati kita bertanya, aduh Tuhan, kenapa hidup ini seperti ini? Saya sudah baik, saya sudah melakukan hal-hal yang enggak merugikan orang itu. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat kepadanya. Bahkan keluarganya, anak, menantu, semuanya. Tapi mengapa mereka satu keluarga menyakiti kami, menyakiti keluarga kami, menyakiti saya, menyakiti istri, dan sebagainya. Tetapi satu hal, sekali lagi lewat semuanya itu, lewat proses itu, Tuhan mau mengingatkan. Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sadar tidak sadar proses Yusuf mengingatkan kita bahwa orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang setia di dalam Tuhan, tidaklah mudah mengikuti proses Tuhan. Tetapi janji Tuhan adalah sempurna penyertaannya. Dan cara Tuhan itu ajaib luar biasa. Karena mengapa kalau kita melihat Yusuf bagaimana dia mengasihi saudara-saudaranya, berawal dari mimpi yang besar, ketika dia disuruh oleh bapaknya untuk nengok keadaan saudara-saudaranya, tetapi dia respon buruk, malah dibuang ke sumur, dijual. Kebaikan Yusuf malah dibalas kejahatan. Dan bagaimana dia menjadi pembantu yang baik, yang jujur, yang mungkin bertanggung jawab, tetapi difitnah, mendapatkan kejahatan juga. Nah, ini seringkali hidup kita nggak pernah sadar bahwa proses Tuhan itu mungkin bagi kita terkadang sakit, terkadang kita kebanting, terkadang kita nggak mampu. Tetapi mari kita imani bahwa waktu Tuhan adalah yang tepat. Waktu Tuhan itu yang terbaik menggenapi rencana dalam hidup kita. Proses Tuhan itu akan mengangkat kita jauh lebih tinggi, jauh lebih indah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya kita mau tetap setia, kita mau tetap kuat. Karena apa? Meskipun orang mungkin gagal memenuhi janjinya, mungkin meskipun orang tua kita, saudara kita, istri kita, anak-anak kita gagal memenuhi janji mereka. Saya pernah berjanji sama anak-anak. Saya bilang sama anak-anak, ayo kita udah dibantu, nilai kita harus bagus. Wah, mereka semua oke. Anak-anak bilang pasti kami akan tingkatkan sebagainya. Tetapi jika hasilnya sama saja, maka malah belum ada peningkatan. Saya bilang, aduh, ini bagaimana? Kita udah kasih les dan sebagainya, dibantu dan sebagainya. Tetapi sadar tidak sadar itu ada proses pertumbuhan iman kita, bagaimana kesabaran kita, bagaimana kita tetap mengasihi mereka. Bapak Ibu sekali lagi meskipun orang mungkin gagal memenuhi janji mereka, atau bahkan melupakan kita janji, mungkin kita kesel, marah, wajar. Tetapi ingat satu hal, Tuhan tetap setia dan tahu kapan saat yang tepat untuk bertindak.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penerapan bagi kita orang percaya di dalam janji Tuhan, di dalam iman kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Meskipun terkadang orang-orang seringkali melupakan kita. Mari, jika kita sedang merasa dilupakan atau terabaikan, mungkin saat ini situasi kita, pernah kita dikecewakan, kita sakit, dijahati orang ketika kita sudah berbuat yang baik bagi mereka. Mari ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, memberi kekuatan, menyertai kehidupan kita. Dalam masa-masa yang penuh penantian atau kekecewaan, percayalah bahwa Tuhan melihat setiap usaha dan perjuangan kita. Oleh karena itu, ketika orang boleh berbuat jahat ataupun melupakan kebaikan kita, jangan pernah bosan berbuat baik. Jangan pernah terhenti, sehingga kita kapok. Udahlah, nggak usah berbuat baik lagi. Pilih-pilih, bahkan tidak mau berbuat. Tapi percayalah, bahwa segala sesuatu apa yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan, Tuhan tetap setia. Tetap Tuhan akan menyertai kita. Bapak Ibu, jangan biarkan perasaan terlupakan oleh orang lain menggoyahkan iman kita, sehingga kita menutup diri untuk mengasihi sesama kita, untuk menutup diri, untuk menolong sesama kita, menolong orang lain. Oleh karena apa? Oleh karena perasaan kita yang mungkin, saya ini terabaikan, saya terlupakan. Jangan. Ayo, Tuhan memiliki rencana yang sempurna, dan Dia tetaplah akan melaksanakannya pada waktunya. Mungkin terkadang prosesnya membuat kita, Tuhan sampai kapan sih? Di mana sih? Ya kan? Terkadang janji Tuhan itu nggak ada titik terangnya, Bapak Ibu. Nggak mungkin. Saya punya satu kesaksian lagi kemarin, ketika saya pulang ke Bekasi beberapa hari yang lalu, beberapa minggu, itu sebenarnya tiket saya udah dibelikan, makanya saya bisa pulang. Tapi ternyata teman saya yang belikan nggak jadi. Dan dia bilang nggak bisa, pulangnya aja saya belikan. Nah, ada yang lain. Teman saya yang satu bilang, ya udah pakai aja dulu uang. Nah, saya pakai uang ini, saya berangkat pulang dan sebagainya. Tapi ternyata teman yang satunya sampai detik ini tidak mengembalikan uang itu. Tapi puji Tuhan ya Bapak Ibu, meski teman yang satu tidak mengembalikan, ternyata berkat Tuhan itu ada saja. Dan semua dari awal saya berangkat sampai saya pulang kembali ke Kalimantan, semuanya dicukupi Tuhan. Dan ketika saya merenung, ternyata memangnya mungkin manusia hanya bisa berjanji, tapi mungkin juga bisa digagalkan, mungkin bisa melupakan. Tetapi satu hal, ketika Tuhan yang sudah berjanji, ketika Tuhan yang sudah mau melakukan, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut. Tetapi satu hal, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Tetapi yakini bahwa waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu, Tuhan memiliki rencana yang sempurna dan Dia akan melaksanakan pada waktunya. Tetaplah berharap, tetap setia, dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Amin. Biarlah kisah Yusuf mengingatkan kita bahwa proses Tuhan memang menyakitkan. Proses Tuhan terkadang memang membuat kita seakan tidak ada harapan. Proses Tuhan mungkin mengingatkan kita terkadang jalan tertutup. Mau kemana kita nggak bisa. Tetapi yakin bahwa pada waktunya akan ada keindahan. Pada waktunya akan ada pelangi. Bapak Ibu Saudaraku, pujian yang tadi dibawain Pak Pendeta Austin sangat indah ketika saya renungin. Ku kagum caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Ya kan? Kau hadir untuk mengangkatku di titik terendahku. Kau tak menyerah akan hidupku. Artinya ini mengingatkan saya bahwa seringkali kita jatuh, kita mungkin kesel, marah sama orang-orang di sekitar kita. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah untuk terus setia menemani, menyertai hidup kita untuk kita kembali mengingat kasih Tuhan yang sempurna. Karena apa? Tak terbatas kuasa Tuhan, tak terduga cara Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sekali lagi
Meski orang mungkin seringkali melupakan kita, mengabaikan kita, dalam setiap kebaikan yang kita tabur, yang kita tuai, yang kita tabur kepada mereka, kita menuai malah berbalik kejahatan. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Yusuf nggak akan pernah bisa berkata, engkau mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhanku mengubah sesuatu yang baik. Bahkan Paulus berkata, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan baginya. Nah, oleh sebab itu mari hidup kita saat ini, pagi ini kita awali. Ketika orang lain sering lupa janji, bahkan melupakannya. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Mari tetap pegang terus janji firman Tuhan. Ingat, mari tetap percaya. Mari tetap setia di dalam Tuhan. Jalani hari lepas hari dengan tetap mencintai Tuhan. Dengan melakukan segala sesuatu yang baik adanya kepada sesama kita. Bahkan jangan pernah mundur akan setiap keadaan yang terburuk apapun itu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati biar renungan ini senantiasa memberkati kita.